anak-anak semuanya, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi kita yaitu tentang zat aditif. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita yang berikutnya yaitu tentang zat adiktif. Jadi, zat aditif dan zat adiktif itu merupakan zat yang berbeda. Nah, apakah yang dimaksud dengan zat adiktif? Nah, zat adiktif adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologi yang panjang atau disebut dengan drug dependence. Jadi, kalau zat aditif kemarin merupakan zat yang ditambahkan ke bahan makanan atau minuman ya dengan tujuan tertentu, bisa untuk meningkatkan cita rasa, meningkatkan penampilan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau zat adiktif ini merupakan zat yang pemakaiannya menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat serta ketergantungan psikologi. Nah, jadi keduanya ini merupakan zat yang sangat berbeda. Nah, kelompok zat adiktif ada yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetik maupun semi-sintetik. Nah, kalau dia sintetik artinya dia dibuat dari bahan kimia yang meniru dari bahan-bahan tanaman. Nah, sedangkan kalau semi-sintetik itu artinya diambil ekstrak dari tanaman tertentu gitu yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, inilah dampak dari zat adiktif tadi ya, Nak. Dia dapat menurunkan atau merubah kesadaran seseorang, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, ya. Kemudian zat adiktif ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua, zat adiktif narkotika. Yang ketiga, zat adiktif psikotropika. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas ketiga jenis zat adiktif ini. Bagian A, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika adalah zat adiktif yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Nah, biasanya zat ini mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Nah, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika terdiri dari 3, yaitu kafein, nikotin, dan alkohol. Jadi, ketiga zat ini biasanya tidak sampai menghilangkan kesadaran penggunanya, kecuali alkohol dalam jumlah yang banyak atau dalam kadar yang tinggi. Nah, yang pertama kita lihat kafein. Bahan makanan yang mengandung kafein seperti teh dan kopi. Kopi memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dari teh. Nah, umumnya kopi dikonsumsi dengan tujuan agar seseorang itu tidak mengantuk. Mengapa? Karena kafein dalam kopi dapat meningkatkan respons kewaspadaan pada otak. Nah, jadi menyebabkan kita menjadi tidak mengantuk. Nah, kenapa? Karena tadi respon kewaspadaan di dalam otak kita itu semakin meningkat. Jadi, kesadaran kita akan semakin meningkat artinya. Nah, teh dan kopi aman dan baik untuk dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Tetapi jika jumlahnya berlebihan, juga dapat menyebabkan gangguan. Jadi, konsumsilah teh dan kopi dengan cara yang tidak berlebihan atau secukupnya saja. Selanjutnya yaitu nikotin. Nah, nikotin terkandung dalam tumbuhan tembakau yang terdapat di dalam rokok. Rokok dibuat dari daun tembakau melalui proses tertentu dan telah dicampur dengan bunga cengkeh serta berbagai macam bahan aroma. Nah, rokok mengandung nikotin dan tar.
Nah, nikotin dapat menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk mengulang terus-menerus untuk merokok. Artinya, rokok tersebut dapat menyebabkan kecanduan. Nah, merokok ini dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi organ-organ tubuh, baik organ tubuh luar maupun organ tubuh dalam. Nah, dampak dari penggunaan zat adiktif ini nanti kita akan pelajari secara khusus di pertemuan berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu alkohol. Nah, fungsi alkohol adalah sebagai pelarut, sebagai antiseptik, sebagai pengawet, dan desinfektan. Nah, tetapi alkohol ini juga terdapat biasanya di dalam beberapa jenis minuman yang sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai minuman keras. Nah, minuman keras ini berdasarkan kadar alkoholnya dibagi menjadi 3 golongan. Golongan A yaitu minuman yang kadar alkoholnya sekitar 1-5%. Contohnya seperti bir. Nah, golongan B yaitu minuman yang kadar alkoholnya 5-20%. Contohnya seperti anggur. Tapi anggur yang bukan buah-buahan ya, Nak, tetapi jenis minuman. Kemudian golongan C yaitu minuman yang kadar alkoholnya 20-45%. Contohnya seperti whisky dan vodka. Jadi, golongan A, B, dan C secara berurutan kandungan alkoholnya semakin tinggi. Nah, ini adalah salah satu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Bagian B yaitu zat adiktif narkotika. Asal kata narkotika dalam bahasa Inggris yaitu narkotik, mempunyai arti obat bius. Nah, narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Ya, Miss ulang sekali lagi, penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Ada 3 golongan narkotika. Golongan pertama yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, contoh narkotika golongan pertama yaitu heroin, kokain, dan ganja. Nah, ini adalah contoh daun tumbuhan ganja yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi. Biasanya ini digunakan di dunia kedokteran. Ya, nah, ini adalah salah satu contoh zat adiktif narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga disebut juga dengan zat adiktif yang bersifat alami, tetapi berbahaya ya. Narkotika golongan kedua yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah fentanil, petidin, dan morfin. Nah, jadi narkotika golongan 2 ini juga bisa berkhasiat pengobatan, tetapi digunakan sebagai pilihan terakhir ya, Nak, kalau tidak ada lagi pilihan yang lain. Nah, kemudian narkotika golongan 3. Narkotika ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti kodein dan difenoksilat. Nah, meskipun di sini ketergantungannya rendah, tetapi penggunaannya harus atas pengawasan medis atau dokter. Nah, jadi di sini ada tuliskan hanya boleh digunakan oleh medis saja atas anjuran dari medis. Bagian C yaitu zat adiktif psikotropika.
Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Nah, perhatikan ya, dari pengertian ini kita dapat ketahui bahwasanya narkotika dan psikotropika itu berbeda. Kalau tadi narkotika, dia lebih cenderung menghilangkan rasa sakit. Nah, sedangkan kalau psikotropika ini menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku seseorang. Karena dia berkhasiat psikoaktif. Artinya psikotropika ini dapat menyebabkan perubahan mental dalam diri seseorang. Misalkan orang tersebut berhalusinasi. Nah, sedangkan kalau pada narkotika tadi tidak, dia hanya menghilangkan rasa, mengurangi rasa sakit atau menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Nah, jadi itu perbedaan antara narkotika dan psikotropika. Nah, zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan dalam perasaan. Jadi ini bisa juga menyebabkan seseorang menjadi gila, ya, mengalami kelainan mental. Nah, kemudian penggunaan psikotropika juga dapat menyebabkan ketergantungan serta efek merangsang pemakainya. Nah, pemakaian zat psikotropika yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Berdasarkan cara kerjanya, psikotropika dibagi menjadi 3 ya, Nak. Yang pertama itu sebagai stimulan. Nah, ini merupakan psikotropika yang bisa merangsang pusat saraf menjadi aktif sebagai obat perangsang. Nah, sebagai contohnya adalah kokain, metilpendidat, apetamin, dan penmetazin. Nah, yang kedua yaitu psikotropika depresan. Nah, merupakan psikotropika yang bekerja dengan cara mempengaruhi aktivitas otak dan urat saraf sentral yang akan menyebabkan pusat saraf menjadi pasif. Nah, sebagai contohnya adalah barbiturat, koralhidrat, valium, magadon, rohipol, benzodiazepir. Nah, jadi ini antidepresan. Yang ketiga yaitu psikotropika halusinogen. Merupakan psikotropika yang bisa menyebabkan halusinasi bagi para pemakainya. Contohnya seperti psilosiloin, gasolin, glusnifing, LSD, dan PCP. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, ada 4 kelompok psikotropika. Nah, kalau tadi berdasarkan cara kerjanya psikotropika dibagi 3. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, ada 4 kelompok psikotropika. Yang pertama itu adalah golongan 1. Nah, psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menjadikan ketergantungan bagi para pemakainya dan dinyatakan sebagai barang yang terlarang. Nah, sebagai contoh yaitu ekstasi. Golongan kedua yaitu berpotensi sangat kuat menimbulkan sindrom ketergantungan bagi para pemakainya. Sebagai contoh, flexiklidin atau PCP. Nah, kemudian golongan 3 yaitu berpotensi sedang dalam menimbulkan sindrom ketergantungan bagi para pemakainya. Sebagai contohnya adalah magadon, flunitrazepam, dan rohypnol. Nah, golongan keempat berpotensi sedang ringan dalam menimbulkan sindrom ketergantungan bagi para pemakainya. Sebagai contohnya adalah frisium, alprazolam, dan diazepam. Nah, jadi golongan pertama ini merupakan bagian dari jenis psikotropika yang paling berbahaya. Tetapi bukan berarti golongan 4 ini tidak berbahaya. Ini juga sama berbahaya ya, Nak. Jadi tidak boleh dikonsumsi sama sekali.
Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita tentang zat adiktif pada pertemuan kali ini, di mana zat adiktif tadi dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua, zat adiktif narkotika. Dan yang ketiga adalah zat adiktif psikotropika. Jadi, untuk mengetahui dampak dari penggunaan zat adiktif tersebut akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sampai di sinilah materi kita pada hari ini. Jika ada yang tidak kamu pahami, silahkan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom kamu. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.